350 km per jam. Sebuah simbol kemajuan yang berlari di atas rel baja antara Jakarta dan Bandung. Kereta cepat Wush. Kebanggaan nasional. Kebanggaan Asia Tenggara. Namun di balik suara gemuruh yang melintas di terowongan itu, ada gema lain yang tak kalah keras. Utang. Utang yang kini menjadi perbincangan politik, ekonomi, dan diplomasi. Dan di tengah sorotan publik, Tiongkok akhirnya buka suara. Proyek ini lahir dari mimpi lama, menghadirkan kereta super cepat di Indonesia. Lewat kerjasama Indonesia dan Tiongkok, mimpi itu terwujud pada tahun ke-2023. Kereta cepat pertama di Asia Tenggara pun meluncur, membawa jutaan penumpang dan segenggam harapan akan kemajuan. Namun, proyek senilai lebih dari 100 triliun rupiah itu tak datang tanpa beban. Biaya membengkak, pinjaman bertambah, dan laporan keuangan mulai jadi perhatian publik. Lembaga Danantara Indonesia pun turun tangan, memastikan agar utang kepada Tiongkok bisa dibayar tanpa membebani APBN. Tapi publik bertanya, apakah mungkin dan apa sikap Tiongkok terhadap semua ini? Dari Beijing, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Goh Chia-kun, memberikan jawaban diplomatis, tapi penuh makna. Ia berkata, proyek kereta cepat bukan hanya soal angka keuangan. Ini tentang manfaat publik, konektivitas, dan pertumbuhan bersama. Tiongkok menegaskan bahwa proyek ini telah berjalan aman, melayani lebih dari 11 juta penumpang, dan membawa dampak ekonomi nyata bagi daerah yang dilalui. Goh menyebut Tiongkok dan Indonesia menjaga koordinasi erat untuk memastikan operasi yang stabil dan sukses. Pernyataan yang terdengar lembut, tapi syarat pesan politik. Pesan bahwa bagi Tiongkok. Namun bagi banyak pengamat, jawaban itu bukan sekadar klarifikasi, melainkan sinyal. Sinyal bahwa Tiongkok tak ingin disebut sebagai pihak yang menekan Indonesia dalam pembayaran utang. Sebaliknya, mereka ingin menampilkan diri sebagai mitra yang sabar dan mendukung. Bagian dari inisiatif besar, Belt and Road Initiative. Tapi di sisi lain, Indonesia kini berada di persimpangan. Di satu sisi, Wush telah membawa manfaat nyata. Ekonomi daerah tumbuh, mobilitas meningkat, dan teknologi berpindah tangan. Namun di sisi lain, utang tetap nyata dan bunga tetap berjalan. Kementerian Keuangan menegaskan, tak ada dana negara yang akan digunakan karena Danantara mampu membayar dari hasil pengelolaan aset. Pertanyaannya, mampukah itu bertahan dalam jangka panjang? Tiongkok menjawab dengan diplomasi. Indonesia menjawab dengan perhitungan. Tapi publik menjawab dengan rasa penasaran. Siapa yang sebenarnya paling diuntungkan? Apakah Wush akan terus melaju sebagai simbol kemajuan, atau justru melambat karena beban utang yang terus mengejar dari belakang? Yang jelas, sejarah sedang menulis bab baru tentang kerjasama dua bangsa yang dihubungkan oleh rel baja dan rasa percaya. Rel yang kini bukan hanya menghubungkan Jakarta dan Bandung, tapi juga menguji hubungan Indonesia dan Tiongkok di atas rel, waktu, dan tanggung jawab. Karena di dunia nyata, kecepatan bukan diukur dari seberapa cepat kita sampai, tetapi seberapa kuat kita bertahan ketika beban harus dibayar. Wush! Melaju cepat, tapi sejarah menuntut jawaban yang lebih lambat dan lebih jujur.